Apa jadinya jika sebuah perburuan di hutan berakhir dengan takdir yang tak terduga? Seorang pemuda tersesat bertemu seorang wanita tua misterius, dan hidupnya tak pernah sama lagi. Tapi siapa sebenarnya wanita itu? Dan apa yang disembunyikan hutan ini? Belantara cinta dan rahasia. Matahari pagi memecah kabut tipis yang menyelimuti desa lembah hutan. Raka, seorang pemuda berusia 23 tahun. Hari itu, ia berencana masuk ke hutan untuk mencari rusa, hewan yang dagingnya akan digunakan dalam perayaan syukuran panen di desanya. "Jangan pergi terlalu jauh, Raka," kata ayahnya, Pak Dirman, dengan nada penuh peringatan. Hutan itu bukan tempat biasa. Banyak yang bilang ada sesuatu yang menjaga belantara itu. Raka hanya tersenyum tipis. Baginya, cerita tentang penjaga hutan atau makhluk gaib adalah dongeng belaka. "Tenang saja ya, aku tahu jalannya. Aku akan kembali sebelum senja." Dengan semangat, ia memulai perjalanan. Langkah-langkahnya diiringi suara kicauan burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Ia menelusuri jejak rusa yang terlihat di tanah berlumpur, berharap perburuannya akan berhasil. Namun, semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, suasananya berubah. Pepohonan semakin rapat, menutup cahaya matahari, hingga terasa gelap meski masih siang. Jejak rusa yang ia ikuti tiba-tiba menghilang di tengah rerumputan. Raka berhenti, mengusap keringat di dahinya. Ia mencoba mengingat arah jalan pulang, tetapi semuanya terlihat sama. Pohon-pohon tinggi dengan akar-akar menjalar seperti tali kusut. "Ah, seharusnya aku tidak terlalu jauh," gumamnya sambil menghela napas. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak di depannya. Raka mengangkat senapan, berjaga-jaga. Ia mengira itu rusa yang sedang ia buru, tetapi yang muncul hanyalah seekor burung hitam besar dengan mata merah menyala. Burung itu menatapnya sesaat sebelum terbang rendah ke arah dalam hutan. Merasa ada yang aneh, Raka mengikuti arah burung itu terbang. Langkahnya semakin dalam, membawa dirinya ke area hutan yang lebih lebat dan asing. Ia tidak menyadari bahwa waktu berlalu dengan cepat. Saat ia sadar, matahari sudah mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga di langit. Panik mulai merayapi dirinya. Ia tidak tahu jalan keluar, sementara hawa dingin mulai menyelimuti hutan. Dengan napas memburu, ia mencoba mencari tempat berlindung. Dalam keputusasaan, ia melihat cahaya kecil di kejauhan, seperti sinar lampu minyak dari sebuah pondok. Tanpa pikir panjang, Raka melangkah ke arah cahaya itu. Setibanya di sana, ia mendapati sebuah pondok kayu kecil yang tampak usang, tetapi terlihat hangat dengan nyala api dari dalam. Dengan ragu, Raka mengetuk pintu. "Permisi, ada orang di dalam?" Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang tergerai. Wajahnya penuh kerutan, tetapi tatapannya lembut. Ia mengenakan kain lusuh, tetapi tubuhnya tegak seperti seseorang yang penuh wibawa. "Saya tersesat, Nek," jawab Raka. Suaranya sedikit gemetar. "Bolehkah saya bermalam di sini? Hanya untuk malam ini." Wanita tua itu tersenyum kecil, mempersilakannya masuk. "Namaku Suri. Duduklah, kau pasti kedinginan." Raka masuk ke dalam pondok. Hangatnya api perapian membuat tubuhnya lebih nyaman. Nenek Suri menyuguhkan semangkuk bubur dan secangkir teh hangat. Malam itu, Raka merasa aman untuk pertama kalinya setelah seharian tersesat. Namun, di balik rasa aman itu, ada sesuatu yang ia rasakan berbeda. Seperti ada misteri besar yang menyelimuti wanita tua ini dan pondok kecilnya. Malam itu terasa begitu sunyi. Hanya suara kayu yang berderak di perapian menemani percakapan antara Raka dan Nenek Suri. Pondok kecil itu terasa hangat, tetapi ada sesuatu yang ganjil di udara. Sesuatu yang sulit Raka jelaskan. "Nenek tinggal sendiri di sini?" tanya Raka setelah meneguk teh hangat yang disuguhkan padanya. Nenek Suri tersenyum.
Pandangannya menerawang ke jendela kecil di pondok itu. Ya, sudah puluhan tahun aku tinggal di sini. Hutan ini adalah rumahku, dan aku tidak membutuhkan yang lain. Raka terdiam sejenak, memikirkan betapa sepinya hidup yang dijalani wanita tua itu. Namun, dari sorot mata Nenek Suri, ia tidak melihat kesedihan, melainkan ketenangan yang tidak biasa. Apa tidak takut tinggal di tengah hutan seperti ini, Nek? Lanjut Raka, mencoba memecahkan suasana. Takut. Nenek Suri tertawa kecil. Suaranya seperti angin lembut yang menerpa dedaunan. Tidak, Nak. Hutan ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia adalah bagian dari diriku, dan aku bagian darinya. Kau akan mengerti suatu hari nanti. Jawaban itu membuat bulu kuduk Raka sedikit meremang. Ada sesuatu yang misterius dalam kata-kata Nenek Suri, seperti menyiratkan bahwa hutan ini memiliki rahasia yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam semakin larut, dan rasa kantuk mulai menyerang. Nenek Suri menunjukkan sebuah ranjang kecil di sudut ruangan untuk Raka tidur. Tidurlah, kau butuh istirahat. Besok, mungkin kau bisa menemukan jalan pulang, katanya lembut. Namun, saat Raka berbaring, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Bagaimana seorang wanita tua bisa bertahan hidup sendirian di tengah hutan yang begitu terpencil? Dari mana ia mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya? Dan kenapa rasanya pondok ini begitu berbeda, seperti tidak sepenuhnya terikat dengan dunia luar? Ketika pagi tiba, suara burung dan gemerisik dedaunan membangunkan Raka. Ia membuka mata dan mendapati Nenek Suri sudah duduk di depan pondok, menumbuk daun-daunan di sebuah mangkuk kayu. "Nek, apa itu?" tanya Raka sambil meregangkan tubuhnya. "Obat," jawab Nenek Suri tanpa menoleh. "Hutan ini punya segalanya, obat, makanan, bahkan perlindungan. Asal kau tahu caranya menghormati dan memanfaatkan apa yang ada." Raka mendekat, ingin melihat lebih jelas apa yang sedang dilakukan Nenek Suri. Bau harum daun dan bunga yang ditumbuk itu terasa menenangkan, seperti membawa kehangatan yang aneh di hatinya. "Nenek, bolehkah aku bertanya sesuatu?" ujar Raka akhirnya setelah mengumpulkan keberanian. "Tentu, Nak. Apa yang ingin kau ketahui? Kenapa Nenek tidak pernah pergi ke desa? Bukankah di sana lebih mudah untuk hidup daripada di sini?" Nenek Suri tersenyum kecil, tetapi senyum itu mengandung kesedihan yang mendalam. "Karena aku adalah bagian dari hutan ini, Raka. Jika aku meninggalkannya, aku tidak akan menjadi diriku lagi." Jawaban itu membuat Raka semakin bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara gemerisik dedaunan di kejauhan membuat mereka berdua terdiam. Nenek Suri menatap ke arah suara itu. Matanya berubah tajam, seperti sedang berjaga. "Raka, masuklah ke dalam pondok. Cepat." Raka mengernyit, tetapi ia menuruti perintah itu. Dari balik jendela, ia melihat Nenek Suri berdiri tegak, memandang ke dalam hutan. Detik-detik terasa lambat, hingga akhirnya suara itu menghilang. Setelah beberapa saat, Nenek Suri masuk kembali ke dalam pondok. Wajahnya terlihat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. "Ada apa tadi, Nek?" tanya Raka dengan nada khawatir. "Ah, hanya binatang liar," jawabnya singkat. "Tapi jangan khawatir, kau aman di sini." Namun, Raka merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai merasakan bahwa Nenek Suri bukanlah wanita tua biasa, dan hutan ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai terbiasa dengan kehidupan di pondok kecil Nenek Suri. Ia membantu wanita tua itu mengumpulkan kayu bakar, menimba air dari mata air terdekat, dan berburu satwa kecil untuk makan sehari-hari. Namun, semakin lama ia tinggal, semakin ia merasa bahwa hutan ini hidup, seolah mengawasi setiap langkahnya.